itu angin akan sangat membantu dalam hal distribusi semprotan. Assalamualaikum Pak Panot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Selamat pagi. Jadi Baik, baik, Pak. ya Pak Panot, kita lagi mencoba untuk mengedukasi petani melalui video-video kita ini. Ya, Mudah-mudahan karena tahu sendirilah sekarang ini suasananya lagi pandemi, mau jumpa petani susah gitu kan. Sehingga kita betul. harapkan dengan adanya acara-acara kita seperti ini, petani nanti bisa mendapatkan ilmu lebih bermanfaat lah. Dan kami tahu Bapak baru-baru ini menulis sebuah buku tentang pestisida pertanian ya Pak ya, betul ya? Betul, Nah, Pak. oleh karena itu para sobat Om Tani, kali ini kita akan berbicara tentang pestisida, lebih banyak seputar pestisida mengenai pencampuran dan segala macamnya. Oke, ada satu pertanyaan nih Pak Panut, untuk kita mengawali daripada perbincangan kita ini Ya, ya. adalah, saya melihat itu ada semacam penggunaan pestisida itu pagi terus sore gitu Pak. Boleh Ya, dijelaskan Pak, kenapa harus pagi, kenapa harus sore? Kan ada siang, ada malam. Terus banyak juga ya, ya. petani biasa malah nyemprot malam Pak. Iya, ya. Iya Semprot Pak, yang oke lain Pak, ya. silakan Pak. Oke. Biar petani lebih Jadi jelas. begini, sebetulnya ada beberapa faktor yang boleh dipertimbangkan pada waktu kita melakukan penyemprotan. Ya, Eh, Dalam hal waktu aplikasi atau waktu penyemprotan itu ada banyak beberapa hal yang harus dipertimbangkan. oke. Tetapi dalam kesempatan ini mungkin saya akan membicarakan satu faktor saja, yaitu faktor cuaca Ah, ya. yang mempengaruhi waktu penyemprotan. Jadi intinya adalah bahwa kita tidak boleh menyemprot pada saat cuaca panas terik dan kering. Itu kunci. Karena pada waktu panas terik itu sebagian butiran semprot atau biasa kita kita mengerti dengan istilah droplet. Karena pada waktu cuaca kering dan matahari bersinar terik, itu sebagian droplet itu akan menguap, terutama droplet-droplet yang halus, sehingga akan mengurangi jumlah droplet yang sampai pada daun. Kemudian, kalau kita menyemprot pada saat panas terik dan kering, itu butiran semprot yang sudah menempel di daun itu akan cepat mengering. Kemudian yang ketiga, pada saat matahari terik itu akan terjadi satu proses dekomposisi atau proses degradasi yang dinamakan dengan fotolisis, yaitu penguraian fotolisis atau fotodegradasi. Oh, ya. Jadi itu adalah degradasi bahan kimia yang disebabkan oleh cahaya matahari. Hmm. Kalau Bapak perhatikan, Hmm. itu semua pestisida itu dikemas dalam kemasan yang gelap karena dia tidak boleh kena sinar matahari. Oh, Oh ya 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 ya. ya. Ya ya. Ya, Baru kalau kena tahu. sinar matahari, dia akan terdegradasi menjadi senyawa-senyawa lain yang tidak barangkali kurang berguna. Ya, ya. Kemudian yang terakhir adalah pada saat panas terik dan kering itu kita kerja tidak nyaman. Kemudian banyak sekali keringat keluar dan itu akan menimbulkan hal-hal yang kurang baik untuk safety. Jadi intinya di situ. Jadi yang pertama adalah kita tidak boleh menyemprot pada saat cuaca panas dan kering. Hmm.
Kemudian tadi saya katakan bahwa pada waktu cuaca panas dan kering itu pestisida yang menempel di daun akan cepat kering. Itu kita harus ingat, nanti dalam slide ada di sana digambarkan bahwa kalau pestisida itu menempel di daun dan cepat kering, maka pestisida-pestisida yang bersifat sistemik dan translaminar tidak bisa bekerja lagi. Karena pestisida sistemik dan translaminar hanya bekerja diserap oleh daun dalam keadaan basah atau dalam keadaan lembab. Kalau airnya sudah menguap, yang tertinggal di permukaan daun adalah tinggal kristal-kristal bahan aktif yang tentu saja tidak bisa diserap oleh tanaman. Dia masih tetap racun, kalau dimakan oleh hama mati, tetapi dia tidak bekerja lagi sebagai sistemik atau translaminar. Jadi itu hal yang penting dalam hubungannya dengan cahaya matahari dan temperatur. Oke, jadi sebetulnya bukan soal pagi atau sore ya Pak ya, mengenai trik matahari begitu maksudnya. Iya. Artinya oleh karena itu jam siang-siang pun sebetulnya boleh, tapi maksudnya jam-jam 12 juga boleh, tetapi dalam cuaca yang tidak terik panas. Betul. Karena itu pendapat pribadi saya lebih suka menganjurkan untuk di dataran rendah, di mana biasanya temperatur tinggi, itu saya menganjurkan itu penyemprotan itu sore hari. Malah sore kalau kalau cuaca memungkinkan. Karena pada sore hari itu, kalau cuaca memungkinkan. Betul. Misalnya tidak hujan atau angin tidak terlalu keras. Karena sore hari kadang-kadang kan hujan. Nah, kalau sore hari hujan lebih baik pagi. Kenapa sore? Karena sore itu misalnya biasanya katakanlah mau dimulai pada saat sesudah sholat asar, kemudian sampai dengan maghrib atau bahkan sampai malam nggak apa-apa. Karena pada sore hari itu makin ke sana itu temperatur makin turun. Makin agak dingin gitu ya Pak ya, agak dingin. Agak dingin rasanya kalau semakin malam. Betul. Makin ke sana makin dingin. Kemudian makin ke sana kalau sore hari itu cahaya matahari makin redup dan akhirnya gelap. Sehingga fotodegradasinya tidak terjadi. Nah, oleh karena itu penyemprotan pada sore hari itu akan menyebabkan pestisida yang menempel di daun tidak terlalu cepat kering. Memang akan kering, tetapi lebih lama dibandingkan kalau kita menyemprot pada terik matahari panas ya. Betul. Ada kaitannya nggak Pak dengan misalnya orang menyemprot insektisida? Kadang-kadang kan mereka berpikir kalau hama itu keluarnya di malam hari. Sampai ada yang biasa memutuskan, terutama ulat-ulat gerayak ya, sampai mereka memutuskan harus menyemprot di malam hari. Gimana Pak efektivitasnya itu? Itu side effect yang menguntungkan. Jadi intinya adalah bahwa itu pada sore hari temperatur dan cuaca dan cahaya matahari tidak seintensif pada waktu tengah hari. Nah, keuntungan yang kedua yang saya sebut tadi side effect yang menguntungkan, ya biasanya hama memang keluarnya pada waktu malam hari atau sore hari begitu. Jadi ya lebih baik. Jadi ada dua keuntungan di sana. Keuntungan pertama ada dari segi cahaya matahari dan suhu, yang kemudian keuntungan kedua dari segi biologi hama karena mereka keluar pada malam hari. Dari sisi keamanan bagi penyemprot Pak gimana? Ada penyemprot malam hari misalnya? Ya, saya pernah. Ya, ada pengalaman nggak atau ada? Itu kadang-kadang ada kritik. Iya. Iya, ada kritik bahwa kalau malam hari mungkin tidak safe, tidak aman. Tapi menurut pendapat saya kalau cahaya mataharinya, cahaya lampu dan sebagainya didukung oleh peralatan yang baik, saya pikir ya boleh-boleh lah. Ya, mungkin Pak Asisten ada mau tanyakan? Jadi dalam buku yang Bapak tuliskan juga menyinggung masalah angin itu ya Pak ya. Jadi kadang
pada penyemprotan saat angin terlalu kencang ataupun tidak ada angin itu kan dihindari. Sebenarnya seberapa diperlukanlah angin saat penyemprotan? Apakah lebih baik kan nggak ada angin itu, Pak? Bagaimana menurut Pak Panut untuk itu, Pak? Kenapa harus ada angin sedikit gitu? Iya, iya. Jadi begini, kalau tidak ada angin sama sekali, Ya. kemudian disemprotkan pada waktu panas terik, itu akan ada aliran udara ke atas yang disebut dengan termik atau termal. Oke. Nah, termik atau termal ini kalau tidak ada angin, dia akan pada saat kita menyemprot terjadi uap pestisida, kemudian naik ke atas, mungkin bisa tersedot atau terhirup lewat pernafasan kita. Oh, itu Kalau safety ada angin, Ya. termik ini akan segera beralih ke misalnya diterbangkan ke samping, jadi tidak mengenai orangnya. Lebih kepada safety-nya yang kita, nyemprot gitu ya, bukan karena efikasi pestisidanya ya Pak ya, lebih kepada ada sedikit hubungannya. Jadi begini Pak, ada kami gambarkan ada penyemprotan penyemprotan pohon dengan butiran semprot yang halus sekali. Nah, kalau tidak ada angin sama sekali, butiran semprot ini akan jatuh ke bawah lurus. Tetapi kalau ada angin yang sepoi-sepoi basah, barangkali menurut sastrawan, butiran semprot ini akan didorong masuk ke dalam kanopi daun sehingga menjangkau tempat-tempat yang sulit untuk dijangkau seperti kalau tidak ada angin. Jadi angin yang cocok kurang lebih 3,5 sampai 4 km atau sampai 6 km per jam, seperti angin kecepatan orang berjalan kaki, itu angin akan sangat membantu dalam hal distribusi semprotan. Jadi pertama ada angin itu berguna untuk ikut mendistribusikan butiran semprot ke bawah kanopi daun ke tempat yang sulit dijangkau, dan yang kedua dari segi safety untuk menghindari hirupan langsung uap pestisida lewat hidung. Demikian Pak. Berarti yang tepat untuk anginnya itu cari yang sepoi-sepoi gitu Pak Om Tani. Sobat Om Tani, dimanapun teman-teman petani, sobat tani berada, kali ini kita sudah menemukan ada beberapa poin yang kita baru dapat, yaitu penyemprotan di pagi atau sore. Bukan soal pagi atau sore, tapi pada saat terik matahari tidak panas. Kemudian ada tadi penyemprotan sebaiknya ada angin sepoi-sepoi, tapi tidak harus ada anginnya kencang, tapi diperlukan angin untuk menambah efikasi. Kemudian yang kedua juga untuk keamanan kita, sehingga pada saat nyemprot itu racunnya atau pestisidanya tidak mengenai kita. Saya kira itu poin. Terus ada lagi satu nih Pak yang ingin kami tanyakan. Ini hampir setiap petani ini mengalami ini, dan kalau kita ke lapangan atau Bapak biasa menjumpai sobat tani yang di daerah itu pasti banyak di daerah, terutama daerah-daerah yang banyak serangan ulat. Jadi begini, gimana penyemprotan pada saat berbunga? Ada petani yang tidak menginginkan itu dengan alasan bahwa tidak melakukan penyemprotan karena mengakibatkan bunga itu dapat gugur dan tidak menghasilkan buah. Kan itu yang logikanya ya masuk di kita. Misalnya ada lagi berbunga, lagi pembentukan mungkin penyerbukan gitu ya. Penyerbukan, atau kalau di cabai orang bilang pentil-pentil itu Pak. Mulai muncul gitu kan. Nah, apakah ini berlaku juga untuk tanaman padi? Bisa dijelaskan Pak, ya yang mana tanaman yang tidak perlu melakukan penyemprotan di saat berbunga, dan mana yang boleh tidak apa-apa? Ya. Ini saya menjawabnya agak sulit, tapi saya berusaha untuk umum saja Pak ya. Ya umumnya Pak. Jadi itu sangat tergantung kepada masing-masing bahan aktifnya Pak. Iya. Jadi ada bahan-bahan aktif yang sangat mengganggu penyerbukan, kemudian ada yang sangat mengganggu serangga-serangga penyerbuk. Kalau boleh saya katakan misalnya thiamethoxam itu tidak baik untuk serangga penyerbuk.
Oh, thiametosam. Jadi untuk penyemprotan thiamethoxam Thiamethoxam. misalnya, ya, Thiamethoxam, Pak ya. Oke. ya bahan aktif ya, bahan Iya, aktif. iya, bahan aktif Makanya thiamethoxam. ya, jadi saya biasanya katakan untuk penyemprotan thiamethoxam hindari pada saat tanaman misalnya mangga itu berbunga, puncaknya berbunga, karena di sana kecuali bisa mempengaruhi penyerbukan, juga terutama mempengaruhi lebah-lebah kumbang penyerbuk. Jadi di situ. Jadi sangat tergantung kepada bahan aktifnya. Tentu saya tidak bisa mengatakan mana yang boleh, mana yang tidak, karena itu listnya akan panjang sekali. Tetapi mungkin rekomendasi umumnya kalau bisa dihindari pada waktu penyerbukan. Lebih amannya itu gitu ya Pak ya, umum. Nah sekarang lebih spesifik ke tanaman padi, Pak. Spesifik ke tanaman padi. Pada saat berbunga itu kan sering banyak sekali penyakit-penyakit atau apa segala macam yang mulai bermunculan. Gimana dan ini sudah menjadi kebiasaan penyemprotan di padi itu pada saat berbunga. Gimana Pak itu? Ya. Nah, ini juga sulit untuk menjawab, tapi sampai pada saat ini saya rasanya belum pernah mendapat komplain atau belum pernah ada penelitian. Mungkin saya kurang piknik ya. Tetapi saya belum pernah membaca penelitian ataupun komplain yang mengatakan bahwa padi hampa karena disemprot pada saat penyerbukan. Iya. Artinya belum ada data resminya belum ada. Belum ada. Jadi mungkin Pak Om Tani bisa disarankan saja kalau bisa dihindari, karena waktu penyerbukan itu kan paling lama seminggu ya. Iya. Ya, jadi kalau bisa dihindari. Tapi kalaupun tidak bisa, ya sampai saat ini sih belum pernah ada yang komplain bahwa padi kemudian 90% hampa karena disemprot pada saat penyerbukan. Ya sahabat Om Tani, ngerti kalau bisa penyerbukan itu kan tidak lama, hanya paling 1 minggu. Jadi lebih baik kalau bisa diambil di depannya atau setelah penyerbukan lewat. Begitu Pak, ya, lebih baik. Ya. Saya rasa itu karena apalagi di penyemprotan di saat-saat seperti itu kan lebih kepada misalnya bagaimana memberikan kayak pupuk cair atau dan lain-lainnya ya lebih baik dihindari aja dulu ya. Karena penyakit juga biasanya muncul dari awal. Ya, lebih baik dilakukan penyemprotan di awal. Sabar dikit lah 1 minggu kok prosesnya. Kan untuk hasil yang lebih maksimal. Iya. Sabar sedikit. Atau mungkin Pak Panut ada pengalaman di petani mengenai penggunaan pestisida yang kira-kira umum belum sesuai yang seharusnya, yang banyak terjadi di lapangan, Pak. Apa poin yang sobat petani kan? Ya, sobat tani di rumah itu menyaksikan channel ini, Pak. Yang Bapak temukan selama ini yang seharusnya tidak, tetapi petani menganggap ini adalah cara yang paling baik. Nah, gimana, Pak? Oke. Ya. Sebetulnya ada beberapa, saya tidak ingin mengatakan banyak, tapi ada beberapa hal yang kadang-kadang mengganjal di kepala saya. Contohnya begini, Pak. Jadi dari pengalaman saya belasan tahun berkecimpung di bidang pestisida, itu saya melihat bahwa terutama ini berdasarkan pengalaman di daerah pantai utara Jawa, itu penyemprotan padi sering volume semprotnya kurang. Jadi petani di Pantura itu kebanyakan menyemprot 1 hektar 10 sampai 15 tangki begitu. Ya mau cepat-cepat lah Pak ya, beres ya. Nah, itu kadang-kadang tidak bisa dengan 10 sampai 15 tangki per hektar pada padi yang umurnya di atas 60 hari itu sulit untuk menjangkau pangkal padi. Jadi saya menyarankan untuk penyemprotan pada tanaman padi paling sedikit dengan sekitar 300 sampai 400 liter per hektar, dan itu barangkali sekitar 20 tangki. 20 jadi mungkin mereka harus berjalan sedikit lebih lambat.
Jadi pada penggunaan volume semprotnya ya Pak ya, yang biasa Iya, 150 liter per hektar, 250 liter per hektar, tapi rata-rata petani cuma pakai 10 tangki. Oh, Kalau betul. tangki yang dipakai kan rata-rata 15 liter ya, berarti kalau 10 tangki 15, hanya 150. 150 ya. Jadi mungkin mungkin nanti saya bisa kirimkan salah satu Oke, foto boleh, boleh, oke. di boleh. bawah sinar biru untuk menunjukkan bahwa dengan 10 tangki itu tidak bisa tidak bisa sampai ke Bagus das sekali. ke Iya, pangkal betul. padi. Oh, Jadi ini terutama penting untuk penyemprotan hama wereng barangkali, iya ya. sehingga pada waktu penyemprotan hama wereng itu kita harus harus dibelah atau gimana supaya bisa di pangkal padi. Hmm. Iya, iya. Terus ini Pak, mungkin ini yang terakhir dalam sesi ini, Om Tani pernah mendengar juga bahwa penyemprotan itu harus halus, ya, dengan maksud supaya bisa menembus ke dalam jaringan tanaman. Ini antara halus dengan basah ini hubungannya dengan nyemprot insektisida, fungisida dengan herbisida itu gimana Pak itu? Halus. Ini halus berlaku di apa atau bagaimana? Atau pokoknya yang namanya menyemprot pestisida itu harus disemprot dengan cara yang halus gitu. Oke. Jadi kan ada 5 atau 6 kriteria untuk menilai suatu penyemprotan itu baik atau tidak. Ya, ya. Salah Oh, satu kriterianya adalah bahwa penyemprotan yang baik adalah bahwa seluruh permukaan daun tertutup oleh butiran semprot. Oh, ya, iya, ya, iya. ya. Kalau di Indonesia bukan tertutup lagi, mereka biasanya tidak menyemprot tanaman, tetapi memandikan tanaman. Mungkin cocok di musim kering ya sambil nyiram. Yang enak pabrik pestisida dong Pak. Kalau seperti itu. Itu untuk pabrik pestisida karena mereka menyemprot bukan main. Jadi saran umum nanti mungkin bisa kapan-kapan kita bisa gali lebih dalam lagi mengenai hal ini. Saran umum itu untuk penyemprotan fungisida dan insektisida gunakan butiran semprot yang halus. Insek dan Ya, fungi butirannya halus ya Pak ya? Halus ya. Oke. Kemudian untuk herbisida pre-emergence, pratumbuh, itu sebaiknya pakai butiran yang kasar. Oh. Untuk apa gimana? Karena Pre-emergent. untuk menghindari Pre-emergent. drift. Oh iya iya. Iya, iya. Yang pratumbuh ya. Jadi kalau butirannya besar kan tidak kena angin, tidak melebar. Kita takut kalau kita nyemprot di sini, tetangga kita kena herbisida, terus nanti susah malahan. Oh, dituntut sama tetangga. Ya, betul. Dan Iya. nah saya sarankan itu kita gunakan alat semprot normal yang dipakai petani sebetulnya sudah cukup baik. Butiran semprotnya sudah baik. Ya itu hanya mungkin pada waktu menyemprot mereka kurang maksud saya begini, salah satu contoh aja. Saya sering mendapat pertanyaan, Pak, katanya fungisida protektif seperti Mancozeb, Manep, Trinep itu untuk melindungi. Tetapi kenapa sampai sekarang itu walaupun kita sudah pakai Mancozeb, Manep, Trinep untuk melindungi, tanaman masih juga sakit. Kemudian pertanyaan saya, Anda menyemprot bagian daun helaian bawah tidak? Mereka menyatakan bahwa ya susah Pak. Nah justru itu karena salah satu kelemahannya adalah bahwa kita sering tidak menyemprot secara tidak didistribusikan pada tanaman dengan sangat merata. Jadi sering bagian bawah daun itu tidak kena semprotan. Nah disitulah penyakit-penyakit masuk. Jadi itu yang kedua bahwa kalau mungkin kita juga harus terutama pada tanaman sayuran dan saya tahu itu sulit sekali. Jangan lupa menyemprot bagian bawah helaian daun. Saran yang berguna ini. Di situ penting karena percikan tanah yang mengandung bakteri, tanah yang mengandung fungi dan sebagainya itu tidak langsung ke permukaan daun bagian atas tapi permukaan daun bagian bawah. Saya rasa itu. Jadi dengan butiran semprot yang agak halus, kemudian dibantu tadi oleh angin yang sepoi-sepoi basah,
diharapkan distribusi semprotan menjadi lebih baik. Oke, Pak Kanut, kita tidak terasa ya udah ngobrol-ngobrol menarik juga. Daging semua ilmunya tadi. Iya. Para pemirsa atau para penonton dimanapun Sobat Tani berada, ini adalah sesi Gulma Guru Berpengalaman, ya, yang ada di kita sebutnya Gulma. Jadi kita di sini mengundang orang-orang yang tidak terkenal, tetapi dia di lapangan cukup dikenal oleh petani. Ya. Di channel Om Tani ini untuk sesi kali ini kita sebutnya sebagai sesi Gulma, yaitu Guru Berpengalaman, dan jangan khawatir, kita akan kembali dengan sesi keduanya nanti yang materi yang lebih menarik lagi ya tentunya, betul. Yaitu mengenai pencampuran, karena memang banyak sekali juga petani yang sering salah memilih pencampuran. Nanti di sesi kedua ini kita akan bahas tentang cara mencampur pestisida, produk mana yang bisa dan apa dampaknya dan apa efeknya jika salah dalam mencampur. Bagaimanapun juga ini adalah pestisida. Kalau bahasa sehari-harinya ini adalah racun yang tentu di mana-mana yang namanya racun ya pasti berbahaya. Tapi kita harus gunakan secara baik. Nah, beruntung kita kali ini pada video pertama kita kedatangan guru yang bagus sekali, praktisi dan penulis buku tentang pestisida pertanian.